Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Muharram syahran mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para alimil ulama dan tabi'in dan kaum muslimin teristimewa pada jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Adl. Semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat kepada para pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, teristimewa pengurus masjid serta jamaah sekalian, semoga kita sama-sama ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kali ini akan saya sampaikan bulan Muharram, bulan yang mulia. Karena pas banget pada hari ini masih berada di bulan Muharram 1447 Hijriah. Pasnya banget tanggal 20 Muharram. Kira-kira kalau tanggal 20 jamaah sekalian itu senyum terus atau sudah sedikit cemberut nih? Kalau saudara rata-rata PNS ya Bapak. Kalau tanggal 1 tuh bahagia luar biasa. Tapi kalau tanggal 20, 25, 30 sepertinya senyumnya sudah sedikit pudar. Tapi buat kita sebagai muslim itu no problem. Semua rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sampai-sampai binatang melata pun rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat pada surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan terhadap kita dengan ayat yang sungguh sangat populer. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Itu tertulis dalam Al-Quran di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan khusus. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir juz kedua halaman 430 bahwasanya di antara yang 4 bulan itu
wa thalathatun mutawaliyatun, yang 3 bulannya berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa marra baina Jumadi wa Sya'ban, yang 1 bulan ini adalah terpisah, yaitu bulan Rajab. Lalu yang perlu dilakukan sebagai amalan sunnah di bulan Muharram ini, sering kita dengar ada santunan yatim di mana-mana. Ada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang sangat fenomenal adalah saum di tanggal 10 Muharram. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qaddamal Madinata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, fara'al Yahuda, beliau melihat orang-orang Yahudi yang berada di tempat itu, yasumu yauma Asyura, mereka sedang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Qala hadza, ini hari apa? Qalu, mereka menjawab, hadza yaumun salihun najjallahu bani Israila min aduwwihim. Hari ini adalah tanggal 10 Muharram, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Qala fasama Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam saum pada saat itu. Beliau katakan, ana haqqu bi Musa, aku lebih berhak daripada Musa alaihissalam. Fasamahu, beliau bersaum, fa amara saumahu, maka beliau memerintahkan kepada orang saat itu untuk saum di bulan Muharram tanggal 10 itu. Maka kemudian, mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu saum di saat itu? Dan apa sesungguhnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang saum di 10 Muharram? Di referensi lain menyebutkan bahwasanya yasumut tasu'a, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saumnya dari tanggal 9, qablahu wa ba'dahu, berarti kalau sebelum tanggal 10 adalah 11 Muharram, wa ba'dahu, dan setelahnya 11 Muharram. Kenapa begitu? Beliau sampai 3 saumnya di bulan Muharram. Ternyata urgensinya adalah yukhaliful Yahuda, agar tidak sama persis dengan saumnya orang Yahudi di saat itu. Maka ternyata sunnahnya itu dari mulai 9 Muharram, 10 plus 11 Muharram. Apa janji Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang saum di tanggal itu di bulan Muharram? Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang sungguh sangat fenomenal, ternyata yukaffirus sanata, bisa menghapuskan dosa kita setahun lamanya. Pertanyaan saudara sekalian, yang duduk di masjid ini ada nggak yang nggak punya dosa? Kalau nggak ada yang nggak punya dosa, boleh ke depan. Saya nggak punya dosa nih, usia 50 tahun. Ada nggak di sini? Kalau dilihat wajah-wajah soleh ya, berarti wajah-wajah yang dosanya aja cuma dikit gitu. Sebab kenapa? Ternyata orang-orang yang saum di bulan Muharram itu Nabi katakan dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kemarin kita saum Allah jadikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kagak saum kemarin, semoga tahun depan umur kita nyampe di tahun besok kita bisa melakukan saum di bulan Muharram.
Yang kedua, saudara sekalian, apa keistimewaannya bulan Muharram? Selain tadi saum kita seperti itu, maka kemudian dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah Anda adem. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa itu muncul? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil saja hidupnya menyendiri. Sampai dalam sebuah sirah itu disebutkan, beliau ketika baru lahiran itu hidupnya bukan di kota mewah, di rumah mewah, ternyata beliau berada di gua. Kita bayangkan saudara sekalian, bayi yang beberapa hari baru dilahirkan ditaruhnya adalah di gua. Kira-kira Bapak saudara kalian, yang ngerumuninnya siapa tuh? Dokter atau semut? Maka kemudian saudara sekalian, ketika beliau Ibrahim alaihissalam pengen minum, manusiawi nggak? Hamba Allah masih bayi biasanya minum ASI karena ibunya nggak ada. Maka beliau selalu jempol tangan beliau dimasukin ke mulutnya. Coba sekalian, ini banyak yang sudah punya cucu ya, atau punya putra putrinya. Ini bapak yang depan saya yakin udah punya cucu ya pak. Tapi walau alam cucunya berapa, yang pasti saya bukan cucunya. Kenapa? Ketika bayi itu belum ada minuman buat beliau, makanan buat beliau, ternyata jempolnya selalu masuk ke mulutnya beliau. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika orang tuanya nggak ada, tidak memberikan asinya, itu subhanallah, jempolnya seakan ada susu yang keluar. Istimewa apa enggak? Coba nanti bapak pulang dari masjid atau pulang kerja ke rumah, cari bayi yang baru lahir, diginiin sama jempolnya itu, kira-kira keluar nggak tuh susu? Sampai budak juga nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki satu kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena beliau adalah seorang manusia yang dicalonkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dengan kekuatan imannya itu beliau jalan kemana? Ke tempat untuk ibadah orang-orang di luar muslim. Saat itu rajanya, Raja Namrud, melihat ada yang namanya patung-patung yang besar sampai yang kecil, dari kecil sampai yang besar. Dia bilang apa? Itu patung yang kecil dia hancur-hancurin, truk. Yang paling besar dibiarin. Maka kemudian kampaknya dia taruh di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud datang. Siapa yang ngancurin tuan saya? Ternyata ada masyarakat yang lihat. Wahai raja, itu yang ngancurin Tuhan kita adalah Ibrahim. Karena dia raja, tolong cari yang namanya Ibrahim. Ibrahim datang, ditanya sama Raja Namrud, iya kenapa? Apakah anda benar yang ngerusakin Tuhan saya? Kagak, bukan saya. Secara fakta, Bapak lihat, saudara lihat, wahai Tuhan lihat, itu yang namanya kampaknya ada di mana? Ada di patung yang paling besar. Beliau katakan, pastinya yang merusak itu patung adalah patung yang paling besar. Logika masuk kan tuh? Mati ya? Maka kemudian dalam Fiqh Dawah dijelaskan, itulah ghazul fikrinya seorang Nabi Ibrahim.
saya tidak bisa merusak Tuhan-Tuhan Anda. Tapi yang sekarang ada fakta, kita lihat kampaknya ada di pundak patung paling besar. Berarti dia yang merusak yang namanya patung-patung yang kecil sampai yang mau paling besar. Apa jawaban Namrud? Gak mungkin Tuhan saya itu merusak Tuhan-Tuhan yang lain. Jangankan ngerusak yang lain, makan yang lain. Izin saya sampaikan, pipis aja kagak bisa. Ibrahim balikin, raja, mohon maaf, Anda ini raja apa orang tolol? Raja saya. Tapi kenapa Anda menyembah kepada orang, kepada yang disebut namanya patung walaupun besar, tapi jangankan minta bantuan kita terhadap dia, jaga dirinya pun nggak bisa. Buktinya apa? Melihat kampak yang besar adanya di patung yang paling besar, patung-patung yang kecil dihancurin. Kata dia, nggak mungkin itu Tuhan-Tuhan saya. Yang ngapa lu sembah kalau emang itu adalah salah satu bentuk yang kau lihat, kenapa kau sembah? Karena dia seorang pengusaha, seorang pejabat negara, dalam artian dalam hari ini dia itu seorang raja dan seorang presiden. Apa kata dia? Mau saya lu siapa? Saya ini pejabat negara, seorang presiden, masa Anda nasihatin saya? Karena dia berkuasa, akhirnya dia memanggil Algojo. Wahai Algojo, tolong nih yang namanya Ibrahim bakar aja. Maka Ibrahim dimasukkan kepada satu tempat dan semua tentara saat itu mencari kayu bakar, lalu kemudian dia bakar itu Ibrahim alaihissalam. Logikanya, kalau kayu besarnya itu sampai menggunung, kira-kira Ibrahim mati apa hidup? Mati ya, orang dibakar. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bilang kepada malaikatnya, wahai malaikat, tolongin untuk Ibrahim agar dia berdoa. Doanya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa beliau selama ada di kobaran api. Maka selesai apinya berkobar, itu menjadi padam atau mati. Menurut mereka Ibrahim mati. Ternyata beliau Ibrahim alaihissalam, Allah bilang, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah Anda dan selamatkan Ibrahim. Jadi setelah selesai dibakar, Ibrahim tidak ngapa-ngapain. Ternyata beliau adalah seperti orang yang dingin. Tapi ayat jelaskan, wassalaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Banyak manusia meninggal karena kepanasan? Iya. Kebakaran mati banyak. Adakah manusia yang meninggal karena kedinginan? Banyak. Kasus kemarin di Selat Bali seperti itu, kapal tenggelam, banyak orang mati. Tapi Allah mengatakan wassalaman ala Ibrahim, tolong selamatkan Ibrahim. Ini terjadi tanggal 10 Muharram. Semoga negeri kita yang kita cintai Allah amankan, menjadi masyarakatnya yang penuh syukur sama Allah, para pejabat yang taat kepada Allah, dan negeri Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rakyatnya dekat sama Allah, pejabatnya dekat sama Allah, konglomeratnya dekat sama Allah, semua mau diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mau lahir batin. Laqad yurja ka syayfil bur'u wala bur'u lima jarahal lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalaulah lisan lukai hati, hendak kemana obat dicari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.